Sekarang ini katanya Arie Kriting mengguna-gunai Indah, diguna-guna gitu katanya. Berarti ke hal-hal yang Hola netizen yang tercinta, Nursya lagi-lagi bikin geger dunia hiburan dengan kembali menyinggung soal rumah tangga Indah Permatasari dan Arie Kriting. Kali ini ia bahkan sampai meletakkan Al-Quran di atas kepalanya. Seperti diketahui, nama Nursya beberapa kali terlihat terus menghiasi berbagai media pemberitaan. Hal itu tidak lain lantaran ibunda Indah Permatasari tersebut sampai detik ini tidak merestui pernikahan putrinya dengan Arie Kriting. Adanya sosial media membuat Nursya terus speak up mengenai berbagai hal yang ia percayai atas perubahan Indah Permatasari yang nekat menikah dengan Arie Kriting meski tanpa restu. Tidak segan Nursya berkali-kali membeberkan kepada publik bahwa Arie Kriting telah menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan Indah Permatasari. Bahkan baru-baru ini Nursya kembali bersuara soal ilmu hitam Arie Kriting dengan meletakkan Al-Quran di atas kepalanya. Nursya mengatakan bahwa makanan yang diberikan kepada Indah Permatasari lebih dulu dibandingkan dengan air comberan, sehingga putrinya rela meninggalkan ibunya. Tidak berhenti di situ saja, Nursya mengungkit soal pencapaian Indah dan Arie Kriting yang kini sedang membangun rumah. Menurutnya hal itu bukanlah sesuatu yang layak dibanggakan. Pengakuan Nursya yang kemudian bertebaran di media sosial langsung ramai menuai beragam komentar dari netizen yang berbakti. Banyak dari mereka yang lagi-lagi justru miris dengan sikap Nursya. Nah, gimana nih menurut netizen yang budiman? Silakan berkomentar ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Stop bun, stop please, kasihan anak ibu ya. Terus-terusan ibu dari kemarin tuh nggak bosen, nggak capek bu jelekin anak ibu terus bu. Nggak usah ibu berkoar juga, netizen udah bisa ngelihat mana yang baik mana yang salah ibu. Jangan bilang mulut netizen kotor, ibu harus sadar apa yang keluarin dari mulut ibu tuh nggak baik bu. Itu anak ibu, bukan orang lain. Stop bu, ngumbar aibnya, kasihan. Ya, yang malu tuh ibu sendiri. Kasihan bu, stop bu. Yuk, kita udah tua, istighfar, banyak-banyak koreksi diri bu ya. Cantik, baik. Guys, kenapa sih ibunya mertuanya Arie Kriting, ibunya Indah Permatasari selalu terus bikin masalah dengan anaknya? Apa nggak capek ya? Saya bingung deh. Sekarang ini katanya Arie Kriting mengguna-gunai Indah, diguna-guna gitu katanya. Bener nggak sih guys? Sekarang saya mau nanya, saya nggak tahu ya kalau itu bukan ranah saya untuk menjawab. Guna-guna tuh berarti kan klinik ya. Berarti ke hal-hal yang ilmu hitam gitu kali ya, atau gimana guys? Coba kalian jawab ke saya sih kurang tahu lah soal ini. Tapi yang jelas guys, kenapa dia sih tidak mau berdamai dengan diri sendiri gitu loh? Dia tuh udah punya anak, udah menikah, mereka bahagia. Kenapa sih dianggap kalau Indah diguna-guna itu, mohon maaf ya, apakah dianggap Arie Kriting itu jelek, terus Indah Permatasari cantik gitu, sehingga kok bisa orang jelek suka sama orang cantik, kok bisa orang cantik suka sama orang jelek gitu maksudnya, sehingga dukun bertindak gitu maksudnya. Aduh saya nggak ngerti ya. Di dalam agama, kalau orang yang punya agama kayaknya nggak sampai ke sana deh pikirannya. Bener nggak sih guys? Sekarang sih gini ya untuk mamanya Indah Permatasari, apa sih yang kita sakiti? Anak sudah menemukan pasangan hidupnya, biarkanlah mereka bahagia. Toh kita sendiri kalau terus merasa sakit, merasa dendam, merasa sakit hati, lalu merasa kesal, apa nggak pusing, apa nggak stres kitanya? Mencoba untuk berdamai dengan hati, berdamai dengan diri sendiri memang sulit. Namun itu yang terbaik buat hidup ibu. Ibu kan sudah tua, harusnya ibu bisa mendekatkan dengan
anak-anak ibu, dengan menantu ibu, supaya hidup ibu damai gitu loh. Saya sih cuma bisa menghimbau gitu aja, karena gak tahu ya, emosi orang itu kan setiap orang berbeda-beda ya guys. Jadi sudut pandang dia berpikir juga kan pasti berbeda. Tapi yang jelas, karena ini sudah masuk ke ranah publik, saya wajib memberikan satu advice atau memberikan satu kritikan, masukan, mengedukasi. Siapa tahu apa yang saya sampaikan itu bisa berkenan dengan hati ibu dan berpikir positif gitu. Seneng loh punya anak baik gitu loh. Seneng loh punya anak, maksudnya menantu gitu, bisa memperhatikan kita yang sudah tua. Aduh, kalau saya sih seneng banget ya gitu loh. Justru saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada menantu saya gitu loh. Agar apa? Agar si menantu itu juga bisa menghargai kita sebagai ibunya atau mertuanya gitu, sekaligus menyayangi kita gitu loh. Coba deh berdamai dengan hati. Dicoba dan dicoba. Kalau enggak, saya terapi yuk, mau enggak? Supaya ibu punya pikirannya lebih baik. Hubungi saya kalau mau ya. Mudah-mudahan ibu bisa legowo di dalam diri ibu dan bisa berdamai. Mental blocknya dibuka supaya bisa lebih tenang dan lebih bahagia. Positive thinking, introspeksi diri, itu yang terbaik. Ya Bu, salam Lita Gading. Jelekin anaknya terus dan bikin jadi efek negatif, lebih baik begini aja. Anggap aja hiburan guys ya. Jadi kalian gak usah menghina-hina dia lah, biarin aja. Anggap aja ini penghibur baru gitu ya. Dia mau mencari cuan dari sini untuk Aku tuh udah ngikutin kasusnya Kak Indah Permatasari udah dari lama ya. Kalau menurutku ya, ini opiniku ya guys, opiniku. Ada sebagian loh ya, nggak semuanya, sebagian orang tua yang menganggap anaknya itu sebagai investasi gitu. Jadi dia membesarkan anaknya itu dengan harapan nanti kalau dia besar dia harus melakukan ini kepada saya, dia harus memperlakukan saya seperti ini, dia harus memberikan saya ini, dia harus melakukan apa yang saya kehendaki. Ada yang berpikiran seperti itu, padahal anak itu bukan investasi guys. Kalau di agamaku ya, anak itu titipan, anak itu amanah. Jadi kita diberikan amanah untuk membesarkan dia sebaik mungkin dan sebisa kita. Untuk urusan dia mau berbuat apa kepada kita kelak, ya pasrahkan aja sama Tuhan. Wong iki maneh. Ono yoan wong tua durhaka ambek anak iku yoan. Yo iki contone wong iki. Wong tua iku salah-salahi anak iku aib iku ditutupi. Ditutup aib sih. Wong sing garakno tukaran yo ibuke dhewe. Ibuke ngeler-ngeler anake sampe tutuk ndi-ndi. Untung maratuwane sabar karo mantune. Ibuke senengane fitnah anake rono rene. Wong tua iku kadang ono sing gak bener. Lah gak bener iki yo dikandani. Cengkal lak wong tuwek sing iki senengane ngeler anake nandi-nandi nek jopo. Iri karo anake. Kok ono lah ya ono ya iki fakta ya ono. Wong tuwek durhaka iki ambek anake. Dudu anak tok sing durhaka karo wong tuwek. Tapi iki yo iso durhaka karo anake. Mek tambah cabang bae lan wedok.